Mengenai perintah amar ma'ruf nahi munkar itu, memang sering saya katakan begini ya, kalau perintah atau himbauan untuk amar ma'ruf, itu angger irung ya, setiap hidung, setiap kita itu bisa melakukan amar ma'ruf. Meskipun juga tidak semua orang bisa melakukan, tapi pada umumnya kalau amar ma'ruf, semua orang bisa melakukan. Nyuruh, ayo sholat, ayo ngaji, ayo haji, puasa, kabeh wong iso. Tapi begitu kita sudah ngomong nahi munkar, waduh ini yang berat di sini. Jangan minum, jangan berzina, jangan itu prostitusi dibiarkan, jangan, itu berat, jangan zalim, pemimpin yang zalim. Coba siapa yang berani untuk mengatakan itu? Tidak banyak Pak Suni. Jadi tidak banyak. Hanya orang-orang yang dalam hal ini istiqomah saja bahwa dia yang ditakuti hanya Allah, itu yang berani. Kalau sudah kena penyakit wahan itu, ya, jadi cinta dunia itu, mana bisa orang kan wong amar ma'ruf ada kadang sulit. Mungkin itu bisa, tapi untuk nahi munkar, no way. Tidak mungkin bisa. Karena apa? Risikonya besar. Lu mengingatkan pejabat yang sedang berjalan aja, menjalankan kekuasaannya, itu dinilai itu bisa nanti ya, namanya ujaran kebencian kah, yang namanya menyebar hoax, itu kena semua. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jemain amal. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suteki Sarjana Hukum Magister Hukum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang pada kesempatan kali ini selaku narasumber utama kajian Al-Jihadi Embun Pagi, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Samsul Hadi selaku sesepuh pengajian Recording in progress. Al-Jihadi Embun Pagi, dan tentunya Bapak Ibu jamaah pengajian yang tergabung dalam ruang Zoom maupun YouTube di kesempatan pagi hari ini yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa marilah kita panjatkan, karena pada kesempatan pagi hari ini bertepatan tanggal 6 bulan Maret tahun 2022, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat untuk tolabul ilmi. Ahlinya, narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Suteki. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat bertemu kembali. Teriring doa, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kajian di kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menuju materi utama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Suteki Sarjana Hukum Magister Hukum. Tema kajian pada kesempatan kali ini adalah tema aktual yang sekarang menjadi perbincangan publik terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi tema yang akan kita kupas di kesempatan pagi hari ini yaitu perpanjangan masa jabatan kekuasaan dalam perspektif hukum dan agama. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing dengan Bapak Profesor Dr. Suteki ini. Beberapa waktu yang lalu juga sudah kita hadirkan bersama sebagai narasumber. Maka di kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi perjumpaan dalam suasana yang luar biasa dan menjadikan topik aktual di kesempatan hari ini. Sepenuhnya sampai pukul 7.15 kami persilahkan kepada Bapak Profesor Suteki dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Prof. Suteki disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Para sesepuh, bini sepuh, khususnya Prof. Samsul Hadi, tadi sudah menyapa saya juga. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Mestinya sampun ngomong cucu nggih. Sampun. Wah, makanya. Inggih awet ngomong cucu. Wah, ngaten nggih. Alhamdulillah. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kaum kerabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya batin ya dengan Mas Leli yang menghubungi saya itu, lah kok saya ini masih diundang lagi itu bagaimana? Wong kemarin itu baru juga ada daftar ya, panjang begitu ya. Mbok menawi panjenengan di sampun pirsa ya sudah tahu. Saya itu di angka 39. Salah satu daftar penceramah ustadz yang jangan diundang dan jangan didengarkan ceramahnya. Loh ini ada ini daftarnya. Lah kok kalau saya diundang niku pripun itu loh. Kok saya masih diundang nih gimana gitu. Ya jadi saya terus terang bertanya begitu, kenapa kok saya masih diundang? Padahal saya ini kan dikenal sebagai katanya dosen yang radikal, guru besar yang radikal. Kemudian kalau ustadz boten ya, saya itu bukan ustadz. Kalau ustadz guru nggih leres ya. Tapi kalau ustadz yang beneran itu maaf ya, saya itu enggak pas. Namanya aja Suteki. Kalau namanya Prof. Samsul Hadi, wah itu jelas ya kan, Samsul, wah itu jelas. Tapi kalau kayak Mas Janoko itu ya nggak pantas jadi ustadz, ya namanya Janoko. Iya, masalah yang kita bicarakan ini, persoalan perpanjangan masa jabatan ini, saya kira memang bisa kita katakan ngeri-ngeri sedap ya untuk dibicarakan. Namun kemarin setelah terjadi pergolakan gitu ya, pro kontra dan macam-macam, hari kemarin kalau tidak salah Pak Presiden kemudian juga bicara bahwa ya boleh-boleh saja gitu ya membicarakan tentang penundaan pemilu ya, kemudian perpanjangan masa jabatan, kekuasaan itu boleh-boleh saja. Katanya ini kan ya wajar karena kita di alam demokrasi. Tapi kalau kita perbandingkan dengan beberapa waktu yang lalu yang sempat heboh juga di Yogyakarta, ketika ada dosen, ada mahasiswa yang berinisiatif untuk membicarakan tentang pemakzulan, pripun niko. Nah, geger itu, gitu. Nah, ini kok nggak disamakan gitu loh. Waktu itu ada dikasih komentar, oh ya biasa saja ini wong pemakzulan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A. Ini ada kalau Presiden bla bla bla, ya, boleh. Mestinya kan gitu. Ini alam demokrasi, kan ngaten lah. Mestinya begitu sama. Jangan yang sekarang dibegitukan, yang lampau wah dalam tanda kutip kan dipersekusi. Lah apa itu wajar itu maksud saya. Ya ini maksud saya wah kok ya enggak maaf ya tidak konsisten dengan apa yang pernah terjadi dan kemudian yang sekarang terjadi. Baik, untuk lebih saya juga bisa menyampaikan secara lengkap, saya izin untuk share screen. Nanti bahan ini juga akan saya sampaikan ke Mas Leli atau nanti Mas Janoko ya untuk bisa disebarluaskan. Nah, ini judul kita itu tentang perpanjangan masa jabatan kekuasaan dalam perspektif hukum dan agama. Nah, ngeri-ngeri sedap kan? Hukum dan agama. Kalau hanya hukum saja mungkin ya sebatas konstitusi dan lain-lain, tapi ketika persoalan agama mau nggak mau harus kita kaitkan dengan sesuatu istilah yang nanti mungkin ada juga yang alergi, yaitu persoalan apa? Sistem pemerintahan Islam, yaitu soal kekhalifahan. Nah ini sekaligus ya kita ini sebagai umat Islam, jangan sampai sistem yang sebenarnya kita pernah ikuti, pernah dijalankan hampir selama 1000 tahun ya, 1000 bahkan 1300 tahun itu ya tentu ada fluktuasinya ya. Itu jangan sampai kita alergi, apalagi yang disebut dengan fobia. Jadi kita biasa saja. Ya sayangnya itu persoalan
dalam perspektif agama ya mengenai sistem pemerintahan itu di FISIP kemudian juga di hukum itu tidak banyak dibahas itu loh. Itu cilakanya di sana sehingga seolah-olah, ini apa ini barang baru, wah ini berbahaya. Loh, jangan begitu gitu loh. Sejarah itu nggak bisa dihapuskan. Seperti ya menghapuskan nama Letkol Soeharto ya itu misalnya itu jadi polemik besar karena apa? Sejarah nggak bisa dihapuskan. Ditulis atau tidak ditulis sebenarnya rakyat sudah bisa mencatat bagaimana peranan Letkol Soeharto ketika ada serangan umum 1 Maret 49. Nah, sama dengan sistem kekhalifahan, panjenengan mau busek mau sobek-sobek soal bab siasah tentang sistem kekhalifahan yang pernah kita jalani itu, ya nggak bisa, wong namanya sejarah kok. Mau dihapus-hapus tetap nggak bisa, tetap itu akan menjadi salah satu titik peradaban dari umat Islam. Nah, Bapak Ibu yang dan saudara sekalian yang saya hormati, ya jadi jangan lupa kita ini kan sebagai negara hukum di mana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 kita itu Indonesia ialah negara hukum. Kalau dulu kan lengkap ya bahwa kita ini negara hukum atau disebut dengan Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Machtstaat. Nah, sebagai negara hukum maka apa? Konstitusi itu harus dipatuhi dan sifatnya itu final ya, mengikat mutlak. Tidak bisa diotak-atik semaunya sendiri kecuali kita melakukan namanya mekanisme secara konstitusional untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu. Siapa yang berhak? Ya tidak lain adalah MPR. Sementara di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan tata cara pemilihannya diatur dalam undang-undang sesuai pasal kalau ini Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar 45, di pasal 7 juga disebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Jadi dulu ya sebelum heboh soal perpanjangan masa jabatan, misalnya menjadi 2 tahun, tambah 2 tahun dan seterusnya itu kan kita heboh juga di persoalan jabatan presiden 3 periode. Dan itu juga mengarah pada persoalan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang ini muncul wacana perpanjangan setelah tadi ya wacana 3 periode, kemudian muncul perpanjangan masa jabatan sekaligus apa di situ? Diawali dari penundaan pemilu. Jadi kan ketika misalnya kita melakukan penundaan pemilu, otomatis ya akan terjadi perpanjangan untuk presiden dan mungkin juga perpanjangan terhadap masa jabatan DPR dan juga DPD. Kalau dipikir secara logis, ya enak sebenarnya misalnya itu diperpanjang, dan saya yakin DPR dan MPR itu mungkin ya sebagian akan mendukung karena apa? Tidak usah repot-repot ditambah 2 tahun lagi gitu loh. Tapi ternyata juga tidak demikian menurut survei yang kemarin dilakukan itu sebagian besar konstituen ya 70-80% itu baik dari PKB, dari Golkar, dari apalagi kemarin itu ya ada 3 itu ya. Itu sebagian besar menolak untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau menolak adanya penundaan pemilu itu. Nah, dalam hal ini saya kira memang kita harus ya cukup hati-hati ya untuk menyikapi masalah ini karena kalau tidak kalau tidak benar misalnya kok ada yang berusaha untuk mendorong ya kemudian juga membujuk dan seterusnya presiden untuk melakukan pelanggaran konstitusi itu sebenarnya presiden bisa dimakzulkan kalau terbukti ikut serta secara inkonstitusional memperpanjang masa jabatannya. Karena ini kan melanggar aturan pasal 7 yang tadi saya sebutkan. Ternyata masalah yang tadi kita bicarakan itu terjadi gonjang-ganjing ya. Jadi menjadi masalah yang sangat
pro kontra, ya kontroversi, dan itu beberapa minggu ya itu terjadi. Dan seolah kalau kita lihat itu kan, nah ini sebenarnya Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu berada di mana? Kita juga bisa tanyakan soal itu. Hingga pada akhirnya menanggapi persoalan perpanjangan kekuasaan ini, masa jabatan kekuasaan ini, muncul seorang ahli hukum, ya, ahli hukum tata negara, itu Prof. Yusril Ihya Mahendra, yang mencoba untuk menawarkan 3 jalan ketika kita ada ide untuk mengundurkan atau menunda pemilu. Dengan otomatis di situ akan terjadi perpanjangan masa jabatan presiden dan lainnya. Tadi saya lupa untuk menyampaikan bahwa kalau perpanjangan gubernur dan bupati, ya misalnya itu gampang gitu loh ya, karena itu bisa dilakukan oleh Presiden dan juga oleh Menteri Dalam Negeri. Lah sekarang siapa yang memperpanjang masa jabatan Presiden? Kalau misalnya waktu itu DPR dan MPR-nya itu terutama sudah tidak berkuasa lagi atau sifatnya sudah berakhir atau sudah ilegal. Itu yang jadi masalah. Nah, 3 jalan itu antara lain adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan perubahan dan penambahan di pasal 7 khususnya. Kemudian kalau misalnya ini dilakukan, ya itu bisa ya, maksudnya bisa dilakukan untuk perpanjangan atau penundaan pemilu. Cuma kalau ini dilakukan tentu akan bertentangan dengan visi utama bagaimana kita membatasi kekuasaan. Sebenarnya kalau dari awal kita mau konsisten dengan pasal 7 di Undang-Undang Dasar 1945 itu ya, kan juga disebutkan bahwa dari awal sudah disebutkan bahwa presiden itu memegang jabatannya dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan setelahnya atau dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu kalau kita mau konsisten ya cuma 2, karena dan sesudahnya, nya itu kan menunjukkan 5 tahun yang pertama. Bukan kemudian diartikan di Orde Baru itu kan dan sesudahnya, dan sesudahnya, dan sesudahnya, ya kan? Sampai berapa itu? 5 kali lebih ya, 6, 7 ya. Berarti hampir 7 kali masa jabatan atau waktu itu sampai 32 tahun ya di masa Orde Baru itu. Kemudian yang kedua adalah melakukan dekret. Ya, dekret presiden ya, untuk itu melakukan penundaan pemilu, tapi kita punya pengalaman yang buruk juga, misalnya ketika misalnya nanti dekret itu tidak disetujui juga oleh beberapa anggota DPR, itu bisa atau nanti juga sampai di MPR bisa berbahaya, karena waktu Gus Dur itu mau mengulang dekret ya, dulu 5 Juli 59 kan situasinya beda itu. Kemudian Gus Dur dilengserkan justru karena salah satunya persoalan dekret ya, mengeluarkan dekret presiden itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat konvensi baru dalam praktek penyelenggaraan negara. Jadi konvensi itu dikatakan sebagai hukum dasar juga. Jadi dikatakan hukum dasar yang tidak tertulis, itu namanya konvensi. Nah, hukum dasar yang tertulisnya adalah konstitusi itu, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Contoh ini yang sudah ada itu misalnya ya, ada kita memutuskan atau mengambil apa itu namanya, mengambil keputusan itu kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu kan dilakukan dengan cara voting ya. Jadi malah Undang-Undang Dasar 45 menyebutnya begitu. Jadi segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Nah, jadi itu yang menjadi konstitusi kita, sedangkan dalam praktek penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan itu tidak selalu menggunakan voting, tetapi juga menggunakan apa? Musyawarah mufakat. Nah, jadi pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat ini juga dikatakan sebagai konvensi atau hukum dasar. Maksudnya begitu. Nah, tapi kalau yang sekarang mau dibuat misalnya, ya sudahlah kita pokoknya jalankan saja. Kita mau tunda ya tunda.
nanti kan menjadi praktek dalam penyelenggaraan negara. Ini nggak bisa. Ya. Kalau menurut saya tidak bisa begitu. Itu sama aja juga mencederai konstitusi kita. Nah, saya katakan semua cara itu memiliki risiko besar karena terkesan negara ini tanpa haluan negara yang mapan. Ya. Jadi dalam hal ini terkesan apa? Barbar istilahnya ya. Barbar atau anarki atau ya istilah saya itu SSK. Suka-suka kami. Bahkan kita bisa kehilangan arah dan tadi saya katakan seolah kita tanpa haluan negara yang mana yang akan kita ikuti. Nah, pertanyaan kita itu adalah Indonesia ini negara hukum atau negara kekuasaan? Nah, untuk apa hukum dasar itu lalu ditetapkan? Ini pertanyaan kita ketika misalnya kita suka mengubah undang-undang dasar atau mengubah peraturan yang terkait dengan masa jabatan presiden itu. Para pejabat kita itu sering menggunakan alasan begini ya, bahkan Pak Mahfud MD juga pernah juga dikejar itu lah seorang wartawati itu, misalnya kita menggunakan prinsip demi keselamatan rakyat konstitusi dapat dilanggar itu jadi persoalan tersendiri. Ya, pernah itu kan dalam satu wawancara yang menggunakan prinsip salus populi suprema lex esto. Jadi istilahnya di situ keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Jadi apakah kalau misalnya dengan dalih, yang penting ini untuk menyelamatkan rakyat, nah, itu pun dapat kita tanyakan, benar untuk penyelamatan rakyat atau penyelamatan kekuasaan? Kalau memang betul-betul untuk keselamatan rakyat, mungkin bisa, tetapi itu pun juga tidak boleh dilakukan secara inkonstitusional. Karena ketika itu dijalankan, dipaksakan, ya itu sebenarnya menunjukkan bahwa rezim yang sedang berjalan itu adalah dilakukan secara konstitusional, tapi otoriter, konstitusional otoriter. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena rezim yang sedang berjalan itu menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya, bukan justru untuk tadi mencapai sebesar-besar itu untuk kemakmuran rakyat atau kita sebut sebagai social welfare. Bukan itu, tetapi dalam rangka untuk penyelamatan status quo. Maka dikatakan otoriter konstitusional. Artinya memang sengaja dibuat hukum semacam itu, tapi sebenarnya itu adalah ditetapkan secara otoriter karena menggunakan hukum sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaannya. Banyak peristiwa-peristiwa yang saya kira juga mencerminkan bagaimana penggunaan prinsip-prinsip salus populi suprema lex esto dengan ditambah dengan prinsip negara tidak boleh kalah itu. Karena pada kenyataannya negara nanti akan menggunakan kekuasaannya justru tadi untuk bisa menyimpangi apa yang sebenarnya secara konstitusional itu sudah ditetapkan. Maka saya katakan di sini, karena salah dalam menerapkan prinsip salus populi suprema lex esto dan juga ditambah dengan negara tidak boleh kalah, hukum itu bisa dikangkangi ya istilahnya. Hukum bisa dikangkangi demi apa? Untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Nah, apakah dalam hal ini sebenarnya boleh nggak kalau suatu aturan atau dalam hal ini konstitusi itu untuk dilanggar? Sebenarnya kalau kita berusaha atau penguasa itu berusaha untuk sering mengubah suatu konstitusi, sebenarnya tidak diharamkan juga ya mengubah konstitusi itu atau melakukan amandemen, toh kita memang memberikan jalan keluar melakukan amandemen sebagaimana disebut di pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 itu. Tapi ketika amandemennya itu justru dilakukan dalam rangka untuk hanya sebagai melegitimasi kekuasaan tadi, visi ke depannya tidak ada, ya jadi haluan negara tidak diikuti. Nah itu justru apa? Yang tadi saya katakan, amandemen konstitusi itu akan menunjukkan bahwa suatu rezim itu bersifat otoriter. Ketika sudah terjadi otoritarianisme dalam suatu rezim, dengan cara mengubah undang-undang semaunya sendiri itu juga sekaligus sebenarnya akan meruntuhkan namanya demokrasi itu. Jadi demokrasi itu bisa runtuh karena apa? Karena karakter otoritarianisme itu. Nah kita ini kan kadang-kadang sering juga terpesona ya dengan
watak polos dan lugunya dari seorang pemimpin itu ya, yang tiba-tiba kemudian bisa menjadi seorang yang otoriter dalam memimpin. Demi apa? Demi mempertahankan kekuasaannya. Nah, segala cara akan dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan oligarkisnya itu. Termasuk dengan tadi menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melegitimasi seluruh tindakan, termasuk dalam hal misalnya kita pemimpin itu menginisiasi untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Bicara tentang masa jabatan presiden yang pernah terjadi di Indonesia itu sebenarnya memang mengalami fluktuasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, di pasal 7 itu tadi sudah saya sebutkan bahwa presiden itu memegang kekuasaan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ini kalau lihat visinya memang mestinya hanya 2 kali, tapi di Orde Baru itu kan diterjemahkan, ya itu tadi ya, macam-macam itu bisa sesudahnya dan sesudahnya. Kemudian ketentuan yang ada di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang asli ini kemudian terjadi penyimpangan ya dalam praktek masa pemerintahan di Orde Lama itu menjadi presiden seumur hidup ya dengan TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Ini berarti ada penyimpangan dari 5 tahun, bukan 2 kali, bahkan sampai seumur hidup. Lalu yang ketiga, di Orde Baru. Ya, di Orde Baru itu pelaksanaannya juga menyimpang dari yang asli karena kata sesudahnya itu dapat ditafsirkan tanpa batas. Hingga waktu Pak Harto itu ada ya masa jabatannya berkali-kali sampai 32 tahun menjabat ya Presiden Soeharto itu. Ini juga apakah ini penyimpangan tidak? Nah, itu tadi persoalan penafsirannya kadang-kadang jadi masalah tersendiri di situ ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada pembatasan 2 kali di masa reformasi dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sudah jelas sebenarnya dari sisi konstitusi kalau kita mau mengubah menjadi 3 periode itu sudah nggak mungkin. Kecuali tadi di amandemen lagi. Nah, kalau misalnya di amandemen mestinya ini juga tidak bisa berlaku surut. Misalnya di amandemen sekarang ini bisa 3 periode misalnya. Nggak bisa surut atau retroaktif mestinya. Retroaktif itu artinya kembali ke masa jabatan Presiden Jokowi. Tidak bisa begitu karena Pak Jokowi sudah dibatasi oleh konstitusi ketika menjabat itu hanya 2 kali masa periodenya. Kalau 3 kali itu untuk presiden berikutnya, misalnya begitu. Tidak bisa, kecuali lagi itu dibikin bahwa ketentuan ini bisa berlaku surut. Nah itu sudah bubar kalau begitu. Misalnya ketentuan untuk 3 kali itu berlaku surut berarti apa? Berlaku sejak tahun 2014 misalnya begitu. Nah, kemudian yang kelima itu wacana 3 periode. Atas dasar apa misalnya kita melakukan itu? Apakah ada kegentingan yang memaksa atau misalnya termasuk dalam penundaan pemilu itu apakah dalam rangka untuk pelanggengan kekuasaan? Ini fluktuasi masa jabatan presiden yang dari awal sampai era yang sekarang ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat adanya perubahan-perubahan yang semacam itu memang seolah-olah kita ini tidak punya roadmap yang jelas. Jadi kita tidak punya roadmap yang jelas, sebenarnya kita itu mau membatasi kekuasaan itu macam mana sih ya? Kalau perlu apakah suatu saat juga akan dibatasi paling lama 1 kali tapi masanya mungkin sampai 8 tahun umpama begitu. Itu nanti kadang-kadang kita bisa ke sana. Nah, seolah-olah kita tidak punya roadmap bagaimana sebenarnya supaya kalau dalam negara demokrasi kan jelas ya bahwa demokrasi dengan sistem apakah itu presidensial, apakah dengan model-model yang bagaimana pembatasan kekuasaan itu dilakukan, ini mestinya memang ada pembatasan. Tidak bisa tanpa pembatasan. Kalau mau tidak ada pembatasan, nanti ada sistem yang lain. Nah, kalau kita lihat perpanjangan masa jabatan dari presiden, apakah seumur hidup atau mungkin yang tadi dikatakan dan sesudahnya sampai 32 tahun itu kan mengarah pada
karakter otoritarianisme yang sebenarnya itu bertentangan dengan karakter demokrasi. Atau bisa dikatakan kalau tanpa roadmap yang tadi pembatasan kekuasaan itu, karakter otoritarianisme itu justru akan membunuh demokrasi itu sendiri. Nah, pernah juga ya kita kalau membaca-baca itu dalam sejarah tadi sudah saya sampaikan bagaimana supaya kalau kita mau ya supaya kita tidak terjebak dalam tirani oklokrasi gitu ya. Misalnya tirani oklokrasi itu artinya tiran, tetapi oklokrasi itu artinya sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh orang yang tidak memiliki istilahnya itu kompetensi. Jadi gampangnya itu kalau pemerintahan oklokrasi itu pemerintahan yang disetir atau dijalankan oleh orang-orang yang rusak. Gitu ya. Kalau dalam bahasa sananya itu kan oleh para bankir yang tidak memiliki kepedulian dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat itu. Nah, alternatif sistem agar tidak terjebak tirani oklokrasi, yakni sistem pemerintahan Islam yang kita sebut dengan kekhalifahan. Jika ingin masa jabatan itu tidak dibatasi, maka pilihannya adalah sistem autokrasi, ya, atau kekaisaran atau sistem khilafah. Itu masa jabatan tidak dibatasi. Ya, apalagi namanya kerajaan itu tidak ada masa jabatan sampai meninggal ya, biasanya sampai raja itu meninggal. Kalau dalam sistem kekhalifahan juga sebenarnya seorang khalifah itu tidak dibatasi oleh waktu. Kecuali ya pembatasannya adalah ketika seorang khalifah sudah menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah itu baru bisa diberhentikan. Jadi bisa jadi sebulan atau 2 bulan atau berapa ketika itu sudah melakukan penyimpangan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya itu sudah siap untuk diberhentikan. Tapi sebaliknya ketika sudah bertahun-tahun, puluhan tahun seorang khalifah tidak melanggar hukum Allah dan Rasul-Nya, ya tentu itu tidak perlu untuk diturunkan. Nah, jadi kalau kita mau tetap tetap menganut namanya demokrasi, ya pasti jabatan presiden itu akan dibatasi dalam waktu dan juga kewenangannya itu. Nah, saudara sekalian, pengetahuan kita tentang khilafah atau sistem kekhalifahan itu memang harus terus kita tingkatkan dalam arti supaya kita ini tidak fobia, ya, tidak bahkan alergi gitu ya. Kenapa? Karena memang sistem ini pernah dijalankan ya bahkan tingkatnya dunia, bukan hanya tingkat negara, tingkatnya dunia, levelnya itu adalah dunia. Ketika Rasulullah sudah wafat itu kan digantikan oleh para sahabat 4 itu. Itu sistem kekhalifahan berjalan. Memang sekarang ini banyak yang mengatakan, nah, kan cuma itu saja. Setelahnya kan ada dinasti, ada ini ya macam-macam. Tapi itu tetap dalam kerangka sebenarnya kita sedang menjalankan sistem pemerintahan Islam. Nah itu fluktuasinya memang terjadi naik turun itu sampai terakhir ke sistem kekhalifahan dunia itu berakhir pada tanggal 3 Maret ya 1924 ya ketika runtuhnya kekhalifahan di Utsmani di Turki. Nah, apa kelebihan khilafah ini? Sistem kekhalifahan. Jadi tadi dikatakan untuk masa jabatan pemimpin atau seorang khalifah tidak ditentukan waktu, tapi ketentuannya atau pembatasannya ketika apakah seorang khalifah itu menyimpang atau tidak menyimpang terhadap kitabullah dan juga sunnah Rasul. Ya, as-sunnah maksud saya. Nah, dan dalam hal ini seorang khalifah itu tidak bisa semaunya membuat hukum. Karena apa? Dia justru harus tunduk pada kitabullah dan sunnah. Jadi intinya hanya menetapkan saja, bukan membuat. Kecuali di situ diperlukan ada ijtihad dan juga qiyas misalnya. Nah itu sebagai sumber ya, sebagai sumber hukum juga. Nah oleh karena itu ini sebagai satu hal yang saya kira menjadi wacana kalau kemudian masalah sistem
pemerintahan, sistem ekonomi politik yang sampai sekarang tidak kunjung baik, itu kira-kira kita mau menawarkan apa ya sebagai umat Islam itu. Ini jadi masalah tersendiri. Tapi kalau kita menawarkan proposal begitu langsung stempelnya ya, oh ini namanya radikal ini. Ya mau menggulingkan negara, mau mengganti Pancasila dan seterusnya. Sebenarnya namanya sebuah proposal di negara demokrasi ya sah-sah saja gitu loh. Jangan kemudian orang yang mengatakan ini jadi masalah. Karena mengingat apa? Kekhalifahan, sistem kekhalifahan atau sistem pemerintahan Islam kan termasuk ajaran Islam itu. Kalau sebagai ajaran Islam berarti apa? Boleh dibicarakan, boleh didiskusikan, boleh didakwahkan. Selama apa? Yang penting tidak ada unsur paksaan, penggunaan kekerasan. Nah, kalau kita soroti masa jabatan presiden seperti itu ya, mohon maaf, bukan terpaksa, saya harus mengatakan persoalan ini. Jadi kalau mau tidak ada pembatasan kekuasaan ya pakai sistem Islam itu yang namanya kekhalifahan itu, selama khalifah itu tidak ya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah atau dan juga as-sunnah, itu pasti itu tidak perlu untuk dilengsarkan. Cuma kan kesannya itu kadang-kadang, wah ini kalau tanpa pembatasan nanti bagaimana ini? Kalau dengan pembatasan kan jelas itu hanya kalau tidak baik diberhentikan ya sesuai dengan masa itu, tapi kalau misalnya baik ya paling banter misalnya 2 kali tetap 2 kali. Kalau seorang khalifah gimana? Wah ini pasti diktator. Nah, kita mestinya juga ingat bagaimana perjalanan sejarah sistem kekhalifahan yang pernah kita alami itu. Kalau penyimpangan-penyimpangan itu jelas ya, itu namanya sebuah kekuasaan, pegang kekuasaan pasti ada penyimpangan, tapi konsep utamanya ketika kita memilih sistem kekhalifahan itu bukan dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan atau apa dengan menjadikan seorang pemimpin negara itu seorang diktator, bukan. Karena apa? Kenapa kok tidak diktator? Karena perjalanan sistem pemerintahan itu dibatasi oleh hukum syariah itu, atau dalam hal ini adalah selalu bersumber pada Quran, hadis, ijma ataupun juga qiyas yang sudah ditentukan itu. Nah, sebagai penutup saya perlu sampaikan yang pertama, jika ada orang atau sekelompok orang yang mendorong presiden yang sudah menjabat 2 kali periode berturut-turut untuk mencalonkan kembali ketiga kalinya, atau ini tadi ya menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatannya, patut diyakini bahwa mereka itu sedang melakukan makar terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 itu. Lalu yang kedua, upaya menghidupkan kembali apakah itu namanya GBHN, PPHN dan seterusnya itu bukan istilahnya bukan solusi yang terbaik. Yang terbaik itu ketika sudah masa jabatannya berakhir ya kita segera ganti presiden dan ganti pengurus negara sembari apa? Kita segera membenahi hukumnya. Kalau perlu, ini kan banyak juga tuntutan itu. Bagaimana kalau ini kan geger genjik ya, misalnya gonjang ganjing yang terjadi ini karena adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya tahun 2002 itu ya, dikatakan ada 4 tahap itu yang kemudian membuat kita ini semakin kapitalis, semakin liberal kapitalis. Sistem pemerintahan mengarah ke sana, demokrasi kita liberal yang dulu ketika itu sebenarnya ditentang oleh Insinyur Soekarno. Maka ada yang berkeinginan bagaimana kalau kita kembali ke konstitusi di awal yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Jadi nanti ya lebih ngirit, nah, tidak ada sistem pemilihan umum yang langsung, presiden tidak dipilih langsung, tetap melalui MPR. Kemudian juga sama, DPRD, DPR juga nggak perlu. Maksudnya kepala daerah juga nggak perlu dipilih secara langsung. Karena apa? Ternyata juga sampai sekarang nggak ada tuh jaminan kalau dipilih langsung tuh, wah ini dikira yang representatif, yang baik, yang terbaik, nggak juga. Banyak berapa ratus kepala daerah yang juga terjerat kasus korupsi. Ya kan, ini sudah bukti bahwa pemilihan langsung pun tidak menjamin kita bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik. Maksudnya yang sesuai dengan, apalagi kalau kita umat Islam ya, maksudnya pemimpin itu tidak culas, tidak korup, menepati janji yang tadi disinggung oleh Prof. Samsul tadi, amanah juga
menjadi yang adil, tidak bengis pada rakyatnya. Mestinya kan begitu. Tapi kenyataannya yang terpilih kita ini kan kita lihat, saksikan bagaimana sikapnya terhadap umat Islam bagaimana, ya, lalu memojokkan umat Islam bagaimana. Kalau orang sudah disematkan dengan istilah radikal macam-macam, ya umat Islam itu habis sudah. Tidak peduli ulama yang mana, ustadz yang mana, atau mungkin dosen yang mana, terus ya sematan itu kok terus tamaknya dilakukan dalam rangka apa? Nggak tahu apakah memang mengejar, kalau tahun ini kan sebenarnya dikatakan sebagai tahun moderasi. Yang seolah-olah moderasi itu selalu dihantamkan atau dilamarkan dengan istilah radikal itu. Jadi siapapun yang tidak yang tidak sesuai atau yang berseberangan dengan pemerintah, kebijakan pemerintah, kemudian disematkan dengan radikal atau terbapar radikalisme. Baru kemarin kan persoalan grup WA TNI dan Polri itu juga mendapat sorotan tajam dari Pak Presiden melalui tentu data intelijen, ya. Bagaimana orang yang berbeda pendapat, yang misalnya yang dalam tanda kutip menolak, ya, menolak perpindahan ibu kota, ya IKN itu kemudian dikatakan, wah ini sudah terpapar radikalisme. Belum perintah Pak Jokowi, ya istilahnya larangan ya kepada istri-istri TNI Polri itu jangan mengundang ustadz yang radikal. Tiba-tiba kok mengundang ustadz radikal. Lah radikalnya ustadz itu macam mana? Apakah kalau misalnya menyampaikan kayak saya ini, menyampaikan persoalan kekhalifahan atau sistem ini, atau persoalan jihad, atau persoalan apa? Atau nanti apa? Orang-orang yang radikal kan karakternya punya jenggot panjang, kemudian kakinya pakai celana yang cingkrang, ya kan? Ada apalagi pakai koko. Nah, kalau pakai batik ini mungkin ya nggak disematkan ini radikal ini ya, mungkin ya. Kalau ini yang sudah pakai batik ini, tidak pakai koko ini, itu bisa jadi. Tapi ya karakteristik macam itu saya kira kok, apalagi yang ada juga kan yang BNPT di tweetnya itu mengatakan yang harus jidatnya yang hitam dan seterusnya. Nah, jidat hitam pakai jenggot dan seterusnya ini kan bisa dikatakan ini adalah cara kita untuk menjalankan sunnah Nabi kan gitu. Nah, saya ini kenapa nggak memelihara jenggot ini karena ini kalau saya pelihara cuma 1-2 jadi malah kayak lucu itu, makanya saya potongnya aja itu, tiap tumbuh dikit saya potong karena lucu nih. Kalau banyak sekalian, wah ini Mas Janoko juga nggak pakai jenggot itu kenapa itu? Kalau panjang ya lebih baik gitu ya. Itu sunnah Nabi kok. Dan ada penelitian kalau kita berjenggot itu ini ya, ada bakteri-bakteri yang di sekitar ya tumbuhnya jenggot itu justru dikatakan sebagai bakteri yang baik, yang itu akan membunuh bakteri-bakteri jahat yang mungkin masuk di tubuh kita. Loh itu kan keren, ada penelitian ilmiah itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan itu, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, nanti kita bisa perdalam dalam diskusi kita. Saya kira demikian sebagai pengantar, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 30 menit ke depan. Mungkin materi bisa di-share di kolom chat, Prof. Atau mungkin melalui Pak Leli. Ya, saya share ke jenengan aja ya. Oh, nggih. Siap. Nggih, baiklah Bapak Ibu. Luar biasa kita tahu mengkaji keilmuan. Ini bagian dari ilmu hukum. Kalau dalam pelajaran PPKN, pendidikan kewarganegaraan, bagaimana tadi terkait kekuasaan dalam undang-undangnya. Sudah jelas sekali Prof. Suteki menyampaikan dasar-dasarnya, landasan-landasan filosofinya. Ada waktu 30 menit ke depan untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand, buka mic, ataupun Bapak Ibu bisa mengetikkan di kolom chat. Silakan, ada kesempatan, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kesempatan luar biasa ini untuk bisa bertanya. Silakan Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, monggo silakan Bapak Ibu. Ini sudah membuka mic. Apakah Pak Sumiarsono ingin bertanya, Pak Sumi? Matur nuwun.
Oje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Profesor, kami ingin menanyakan, ada pepatah yang mengatakan bahwa hukum itu bagaikan rumah laba-laba. Siapa yang kuat menerobos rumah itu adalah yang menang. Kemudian pemimpin di dalam kepemimpinannya itu akan jelas mengusahakan para keluarga atau anak-anaknya khususnya menduduki satu jabatan dengan cara apapun, walaupun hukum jelas dilarang. Dalam menghadapi hal semacam ini, harusnya kita sebagai umat Islam yang sudah punya pedoman yang jelas yaitu Quran dan hadis, harusnya harus bersikap bagaimana ini, Prof. Kemudian yang kedua yang perlu kami tanyakan, kita mendapatkan perintah dari Allah bahwa kita kalau melihat barang yang mungkar, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Sabda Nabi begitu. Untuk itu mohon dari Profesor untuk bisa menjelaskan sikap kami sebagai warga Indonesia yang harus mengatakan walaupun itu pahit, tetapi resikonya besar. Sedangkan umat Islam tidak bisa bersatu. Contoh yang mudah saja, masalah orang azan dikatakan sama dengan menyuarakan dengan suara anjing yang menggonggong. Hal ini kelihatannya sudah menjadi pembicaraan umum, terutama di desa-desa seperti kami yang tinggal di desa, itu mendengar itu rasanya kok kurang menyenangkan bagi kita. Demikian 3 pertanyaan kami, mohon pencerahan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Romo Sumiarsono. Mungkin langsung saja, Prof. Suteki. 3 pertanyaan dari Pak Sumi langsung bisa dijawab langsung. Monggo. Insya Allah saya akan berusaha untuk sedikit ya, mungkin bisa menjawab. Yang pertama soal hukum sebagai bagaikan rumah laba-laba. Ini memang sangat mungkin begitu karena ada juga seorang ahli ya di bidang hukum yang bernama Mark Galenter itu mengatakan bahwa the haves always come out ahead. Jadi orang yang kuat tadi, yang punya itu bisa punya kekuasaan, pengaruh, bidang politik dan ataupun juga ekonomi itu always come out ahead. Jadi akan menjadi the winner. Jadi akan pemenang. Kenapa? Ya karena kekuatannya itu. Dari kekuatan misalnya ekonomi, politik, hukum itu bisa dikendalikan. Ya tadi bahasa saya dikangkangi. Kalau orang punya kekuatan ekonomi politik. Taruhlah begini, misalnya yang sudah terjadi ya sudah disurvei, baik oleh ICW maupun oleh Pak Mahfud MD itu kan pernah menyatakan bahwa 80%, sekitar 80% itu pilkada itu didanai oleh cukong. Nah misalnya begitu, ini kan berarti persoalan kekuatan ekonomi. Kira-kira perdanya bagaimana? Keputusan gubernur bagaimana? Keputusan bupati bagaimana? Itu kan bisa kita teropong ketika misalnya seorang bupati itu menang karena memang di belakangnya adalah seorang cukong. Jadi yang kuat itu pasti. Nah contoh kasus yang di Wadas itulah. Yang di Wadas itu ya, Wadas di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo itu. Itu kan persoalan yang di depan mata kita itu loh kok bisa TNI Polri ya kalau nggak salah lebih banyak ke polisinya ya sekitar 250 waktu itu kan beritanya sampai ribuan itu ya. Itu dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh penguasa untuk apa? Merepresi, melakukan kekerasan-kekerasan kepada atau ancaman kekerasan kepada rakyatnya sendiri. Ini kan kalau kira-kira yang dibalik tindakan kepolisian atau yang dibalik taruhlah kebijakan gubernur itu yang menetapkan Desa Wadas yang semula itu sebagai daerah perkebunan itu menurut ini RT RW-nya kan daerah perkebunan. Kok kemudian diubah menjadi
daerah pertambangan misalnya. Ini apa yang melatar belakangi itu? Misalnya kalau dikaitkan dengan persoalan kebutuhan batu andesit untuk keperluan pembangunan bendungan bener itu kan, apakah hanya dari Wadas itu? Sementara ada temuan juga dari ESDM bahwa andesit di Wadas itu bukan hanya dikatakan batu biasa ini, tetapi batu yang berharga. Karena apa? Ada penelitian 1 kubiknya itu bisa 30 juta. Dan ternyata setelah diikuti ini ada sekian berapa juta kubik itu kalau dihitung sekitar 6.000 sampai 7.000 triliun yang ada di Wadas itu. Coba bayangkan, ini kira-kira kalau misalnya sampai perubahan undang-undang atau perubahan perdanya atau apa kebijakan di tingkat pusat soal perizinan itu kira-kira apa yang melatar belakangnya? Kalau bukan persoalan siapa yang kuat. Nah ini yang kata-kata kita kadang kan siapa yang kuat dialah yang menang itu. Istilahnya orang Jawa itu asu gede menang kerahe ya. Ya kan? Asu gede menang kerahe. Tapi ya kadang-kadang yang besar pun bisa roboh karena barang-barang yang kecil gitu. Tapi ini jelas dari yang dikatakan oleh Mark Galenter itu adalah the haves always come out ahead. Jadi ya benar kalau sarang laba-laba itu yang kecil-kecil ya malah ketangkap, tapi begitu besar berat malah remuk itu sarang laba-laba itu. Itu yang pertama, Ustadz Suni Harsono. Kemudian yang kedua persoalan nepotisme. Sebenarnya kalau kita ya di Indonesia kan juga ada undang-undang yang melarang tentang KKN. Itu ada loh, ada undang-undang tentang larangan terhadap bagaimana kalau kita melakukan KKN. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme sendiri itu artinya menghukumi sesuatu atau menjalankan suatu sistem itu berdasarkan sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan. Kalau itu terbukti misalnya ya, seperti misalnya yang kemarin jadi masalah ya, itu kan persoalan 2 putra mahkota yang diadukan oleh Mas Ubedillah itu. Itu kan indikasinya kalau tidak kolusi, kalau korupsinya mungkin apakah ada juga tidak ada di situ, ada juga persoalan nepotisme. Dan ini kita punya undang-undang nepotisme. Itu di tahun 99 kalau nggak salah itu undang-undangnya nomornya berapa saya agak lupa. Tapi ada undang-undang tentang nepotisme yang masih berlaku sampai sekarang. Jadi bukan hanya korupsi tok. Nepotisme kalau kita melakukan pelanggaran itu juga ancaman sampai berapa itu? 4 atau sampai 6 tahun itu jelas ada. Undang-undang nepotisme, undang-undang tentang KKN nanti panjenengan bisa searching itu ya tentang undang-undang KKN itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi Islam pun juga, bahkan kalau Islam itu kan saksi yang namanya keluarga itu kan tidak boleh ya. Saksi tapi keluarga. Apa yang dulu terjadi waktu Sayyidina Ali itu kehilangan baju sirohnya itu kan anaknya atau siapa atau istrinya yang mau bersaksi, oh enggak bisa. Karena ini masih keluarga. Itu artinya dilarang untuk melakukan nepotisme. Sekalipun itu sebagai saksi. Apalagi kalau seorang hakim yang sedang mengadili orang-orang yang ada di situ ada konflik of interest. Itu artinya sebenarnya soal nepotisme tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kalau saya ketahui termasuk Islam pun juga melarang untuk dilakukannya nepotisme. Kecuali ini dalam hal ini ya Pak ya, perusahaan keluarga. Nah itu kan beda lagi kan. Kalau perusahaan keluarga itu namanya perusahaan keluarga itu antara direkturnya ya atau direktur umumnya, kemudian komisaris yang ada di atasnya atau pelaksana manajemen itu bisa satu keluarga, satu klan itu. Tapi kan itu perusahaan keluarga, tapi begitu kita sudah ngomong publik tidak boleh dilakukan secara nepotis itu. Kemudian mengenai perintah amar ma'ruf nahi munkar itu memang sering saya katakan begini ya, kalau perintah atau himbauan untuk amar ma'ruf itu angger irung ya, setiap hidung, setiap kita itu bisa melakukan amar ma'ruf. Meskipun juga tidak semua orang bisa melakukan, tapi pada umumnya kalau amar ma'ruf semua orang bisa melakukan. Nyuruh, ayo sholat, ayo ngaji, ayo haji, puasa, oh kabeh wong iso.
Tapi begitu kita sudah ngomong nahi munkar, waduh ini yang berat di sini. Jangan minum, jangan berzina, jangan itu prostitusi dibiarkan, jangan, oh itu berat, jangan zalim, oh pemimpin yang zalim. Coba siapa yang berani untuk mengatakan itu? Tidak banyak Pak Suni, jadi tidak banyak. Hanya orang-orang yang dalam hal ini istiqomah saja bahwa dia yang ditakuti hanya Allah, itu yang berani. Kalau sudah kena penyakit wahan itu, ya, jadi cinta dunia itu, mana bisa orang kan wong amar ma'ruf ada kadang sulit. Mungkin itu bisa, tapi untuk nahi munkar, no way. Tidak mungkin bisa. Karena apa? Risikonya besar. Lu mengingatkan pejabat yang sedang berjalan aja, sedang menjalankan kekuasaannya, itu dinilai itu bisa nanti ya, namanya ujaran kebencian kah, yang namanya menyebar hoax, itu kena semua. Coba, hanya mengatakan, ya saya dalam keadaan sehat. Itu Habib Rizik kena berapa tahun? Sekarang 4 tahun. Kemudian dikasasi, dipotong 2 tahun, tinggal 2 tahun. Tapi kan yang di kasus di Petamburan kena 8 bulan. Kan akhirnya kan Habib Rizik itu kena, untuk totalnya ya, itu berarti 2 tahun 8 bulan. Hanya sesuatu yang mestinya sebenarnya remeh. Apalagi kok yang tadi persoalan menyatakan sesuatu yang dinilai hoax misalnya. Oh itu Undang-Undang nomor 1 1946 itu ada pasal 14, 15 yang bisa menjerat. Maka Habib Rizik itu dinilai, wah hanya mengatakan saya sehat. Kemudian katanya menimbulkan keonaran. Onar di media sosial. Ya, onar di media sosial kan biasa. Tapi apa ada karena pernyataan Habib Rizik kemudian teman-teman orang bacok-bacokan, kemudian orang huru-hara di mana ada gitu loh. Nah, tapi nggak tahu lah ini karena penafsiran dari hakim semacam itu ya kita hormati. Tapi menurut saya itu tidak fair, itu tidak adil. Ketika orang yang menyatakan sebuah pernyataan yang biasa saja, rata-rata kita juga, gimana Prof. Suteki kabarnya? Wah sehat. Nah, kebetulan misalnya suatu saat atau orang yang tertentu itu dikatakan kemudian sakit, dikira dia menyebarkan hoax. Itu saya kira kan tidak fair. Nah memang kalau kita melihat kemungkaran itu kan perintahnya ada 3 ya. Jadi gunakan tanganmu, berarti gunakan kekuasaanmu. Untuk apa? Menghentikannya. Yang kedua, kalau tidak bisa gunakan mulutmu. Apa? Anda mengingatkan, menasehatinya. Bukankah kita juga sebagai sesama muslim itu punya kewajiban untuk saling menasehati dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling rendah, kita menggunakan hati apa? Untuk berdoa. Ya, semoga apa yang terjadi di hadapan matanya itu segera berakhir atau segera berlalu atau berhenti. Itu yang ketiga itu adalah selemah-lemah iman. Nah, kalau mau dikatakan kuat imannya ya pakai tenagamu, pakai tanganmu, kekuasaanmu untuk bisa menghentikan itu. Ya apa? Ya bisa melakukan jihad. Jihad itu artinya kan berusaha sungguh-sungguh apa? Untuk menghentikan kezaliman yang ada di depannya itu. Dan itu adalah risiko yang terberat. Karena apa? Ternyata menurut Rasulullah itu juga jihad yang dikatakan yang paling utama adalah berani untuk menyatakan sebuah kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Nah, kalau mungkin dihitung-hitung apakah saya ini termasuk yang itu ya, misalnya. Saya juga nggak bisa berani, karena saya itu hanya menyatakan tadi soal khilafah dalam ajaran Islam. Ya, waktu di sidang PTUN di Jakarta Timur kan saya menyampaikan ketika ada gugatan HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia. Nah ini saya bukan anggota HTI ya. Jadi bolak-balik, tapi yang didaftar tadi di angka 39 itu dalam kurung itu HTI gitu ya. Prof. Suteki, HTI Semarang. Nah, kapan saya menjadi anggota HTI itu? Wong kalau saya diuji itu di fit and proper test itu belum tentu saya itu bisa masuk anggota HTI kok, karena beratnya untuk menjadi anggota itu. Tapi ya begitulah, jadi orang bisa memberikan stigma apa saja kepada saya lantaran itu saya berani untuk mengatakan memang khilafah adalah sistem dalam ajaran Islam yang boleh didakwakan, boleh diajarkan, tapi sahabat itu tidak boleh digunakan atau pendakwahan dan pengajarannya tidak menggunakan kekerasan dan pemaksaan apalagi makar. Saya sudah menggunakan itu, tapi resikonya apa? Itu mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui bahwa 3 jabatan saya di Undip itu kan dilepas semua. Karena ya dinilai saya tidak
setia pada pemerintah karena apa? Mengatakan kebenaran. Misalnya saya menolak Perpu. Itu jadi catatan seni loh. Perpu tentang itu loh, Perpu ormas itu kan. Saya menyatakan secara tegas ya di depan banyak orang itu kan, saya menolak Perpu. Karena apa? Perpu ini saya nilai ini adalah menunjukkan pemerintahan yang otoriter. Bagaimana menghukumi suatu ormas tanpa melalui persidangan. Hanya pokoknya ya prinsip contrarius actus, ini kementerian waktu itu Kementerian Menkumham ya bisa menarik kembali apa? Menarik kembali status badan hukum dari organisasi masyarakat. Itu saya katakan ini adalah bentuk otoritarianisme dan ini adalah vandalisme. Jadi prinsipnya pokoknya dicabut aja, nanti kalau nggak terima biar sana menggugat di pengadilan. Saya katakan ini otoritarianisme, ini vandalisme gitu loh. Saya katakan saya tidak setuju dengan Perpu itu. Lalu apa? Stempel kepada saya adalah, wah, Prof. Suteki tidak setia pada pemerintah. Ini berarti indisipliner karena di waktu itu PP-nya masih 53 ya, PP 53 2010 itu kan dikatakan di pasal sekitar pasal 1 sampai 10 ya, pasal berapa itu tentang kewajiban seorang pegawai negeri sipil adalah taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan yang satu lagi adalah pada pemerintah. Nah ini pada pemerintah. Jadi kalau Anda enggak kesetiaan itu diukur dari mana? Ya Anda setuju atau tidak dengan kebijakan pemerintah. Katanya begitu. Lah saya memang kalau orang yang enggak setuju dengan kebijakan lalu dikatakan tidak setia. Saya pakai analogi, misalnya ya kita punya istri ya, istri kita nggak setuju dengan kebijakan seorang suami. Apakah kita langsung mengatakan kamu nggak setia, kamu saya ceraikan? Apa begitu? Nah mestinya kan input masukan atau kritikan dari orang yang dalam tanda kutip tidak sepakat dan sepaket ya dengan kebijakan pemerintah kan dikatakan loh ini adalah teman apa? Teman diskusi. Jangan kemudian ditempatkan bahwa ini adalah calon teroris, calon ekstremis, tidak setia pada pemerintah, maka aku sikat. Nah, benar. Saya 3 jabatan saya itu adalah Ketua Prodi, Kaprodi MIH, Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum Undip, lalu yang ketiga adalah anggota dari tim penelitian dan pengembangan di Senat Universitas. 3 itu langsung di-cut. Gara-gara apa? Ya itu. Dan itu berlaku lalu pimpinan juga membuat suatu aturan yang baru bahwa seseorang yang mau misalnya mencalonkan diri sebagai tugas tambahan di Undip misalnya itu ada ketentuannya selama 5 tahun tidak boleh atau tidak menjalani disiplin sedang dan berat. Jadi saya itu sejak tahun 2018 sampai nanti berapa ya 2023 itu tidak boleh sama sekali memegang suatu jabatan di Undip. 5 tahun. Nah, jadi kalau bicara tentang perusahaan bagaimana kita mengatakan sesuatu kebenaran pada ya dalam tanda kutip ya pada pemimpin atau pada pimpinan yang menurut saya kurang benar itu memang risiko itu paling besar. Dan tadi dikatakan ada sebuah hadis yaitu bahwa jihad yang paling utama itu adalah mengatakan suatu kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah, persoalan tadi dikaitkan dengan azan ya yang dianalogikan dengan gonggongan anjing itu memang kemudian di masyarakat jadi pro kontra. Memang tadi saya katakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan ini menurut siapa ini namanya seorang sosiolog hukum itu Donald Black ya mengatakan bahwa downward law is greater than upward law. Jadi downward law is greater than upward law. Jadi hukum itu ke bawah tajam ke atas tumpul atau istilahnya hukum pisau dapur. Ini apa yang menimpa Edi Mulyadi misalnya ya. Ini kan hampir bersamaan juga seperti apa yang dilakukan oleh Ferdinand ya, Hutahea itu ya. Lalu ini yang Menteri Agama itu kan jelas itu. Kalau menurut saya sih dari sisi forensik forensik bahasa forensik ya atau ahli forensik bahasa itu ini jelas sudah menyandingkan antara azan yang sifatnya lantunan azan itu adalah lantunan kalimat yang sangat mulia, tetapi
persoalan gunggungan anjing itu kan namanya anjing itu ada binatang ternak yang menurut kita ini adalah yang bisa dikatakan rendah. Lah kok disamakan, disandingkan antara suara lantunan azan dengan gunggungan anjing. Ini kalau dari sisi forensik ya, kebahasaan itu Pak Prof Aceng Ruhendi ya dari Jawa Barat itu ya, dari Bogor itu dikatakan ini sudah memenuhi. Jadi mestinya memang Menak ini kemudian diproses hukum. Nah, persoalan nanti apakah diselesaikan dengan cara misalnya dengan cara restoratif justice atau apa, ya monggo, tapi mestinya ini diproses. Nah, kok jangan kan diproses, wong ini laporannya oleh Roy Suryo aja yang di Jakarta kan ditolak itu, ya ditolak oleh. Sedangkan yang melaporkan ini Roy Suryo malah diterima. Nah, ini bagaimana ini? Lalu yang di Riau ya, karena katanya sesuai dengan locus delicti itu sudah diterima ya, laporan terhadap Menak ya, Menteri Agama itu sudah diterima, tapi tindak lanjutnya saya tidak mengetahui persis. Jadi prinsipnya begitu, Ustadz Suni Harsono ya, semoga yang sedikit ini bisa menambah atau memberikan jawaban yang meskipun mungkin tidak begitu dalam atau mungkin kurang komprehensif. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suteki. Satu penanya yang sudah resen, sebutkan nama, cepat, singkat, padat, karena nanti segera membacakan di kolom chat. Pak Arif Setiawan, kami persilahkan. Langsung Pak Arif Setiawan. Maturun Pak BJ, Sugeng Ngejang, Profesor Suteki. Saya mau tanya soal tadi yang diangkat Prof. Suteki. Yang sebelumnya saya bukan orang hukum, jadi mohon koreksinya kalau salah. Yang asas salus populi suprema lex esto itu kurang lebih setahun yang lalu saya sempat mengikuti di media ada dialektika yang menarik karena waktu itu kan pemerintah menggunakan asas ini juga untuk menerbitkan beberapa peraturan penanganan COVID kan. Dan itu seingat saya Prof. Mahfud juga sempat menyatakan ini bahwa ini untuk kepentingan rakyat bla bla bla, dan itu di-counter oleh Prof. Jimli waktu itu sesama alumni ketua MK bahwa ini nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, yang pengen saya tanyakan tentang salus populi suprema lex esto ini dari kacamata atau sudut pandang teori politik pemerintahan Islam gitu ya, entah khilafah atau entah apa penyebutan yang lain, itu apakah ada celah untuk menerapkan asas ini? Karena begini Prof, kalau saya kaitkan dengan misalkan maqasidus syariah gitu ya, yang maqasid al-khamsah itu kan ada yang menjaga jiwa, menjaga pikiran dan sebagainya itu kan. Saya melihat ada celah untuk kesana juga kalau kita misalkan di negara yang menerapkan sistem pemerintahan Islam. Nah, kalau memang ada celah ke arah sana, itu kira-kira kalau secara Islam itu penerapannya bagaimana? Maksudnya yang menetapkan apakah si sultan atau si khalifahnya itu, terus sistem kontrolnya seperti apa? Apakah nanti ada kodi atau ada semacam majelis syariah yang menentukan apakah ini legit atau enggaknya klaim dari si sultan itu, atau seperti apa sistem kontrolnya? Makatan Prof. Suteki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mohon Prof. Suteki. Sekedap. Kayaknya di slide itu juga saya sebutkan itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Cicero ini ya, bahwa salus populi suprema lex esto, jadi keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Ini kalau dijalankan oleh penguasa yang amanah itu ya, yang amanah yaitu memang betul ya. Tetapi ketika dijalankan oleh penguasa yang zalim, maka akan dipakai sebagai alat untuk tadi melegitimasi semua kebijakan atas nama rakyat. Padahal yang dipakai itu sebenarnya bukan realitasnya bukan atas nama untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk melanggengkan atau untuk membuat kroninya atau kekuasaannya itu langgeng. Sebenarnya begitu. Nah, ini memang bedanya di sini. Ketika misalnya asas salus populi itu dipakai oleh seorang politisi, ini yang berbahaya.
yang tepat kalau misalnya itu dipakai oleh seorang negarawan. Jadi politisi dan negarawan ini kan berbeda, Pak. Kalau politisi itu otaknya itu kan otak apa ya? Dalam arti dia akan mengejar sesuatu yang diinginkan itu dalam bentuk atau terbatas pada masa jabatan atau masa waktu dia menjabat. Taruhlah sekarang 5 tahunan begitulah. Jadi kadang-kadang lah dari situlah kemudian seorang politisi, taruhlah misalnya presiden begitu ya, itu kan juga politisi, itu berbuat yang sifatnya itu otoritarian. Nah, beda dengan seorang negarawan sejati. Kalau seorang negarawan sejati itu pikirnya, pola pikirnya bukan masa jabatan 5 tahunan itu, melainkan masa depan suatu bangsa atau masa depan suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga kalau menurut saya, ini semua memang tergantung bagaimana menerapkan prinsip ini. Ketika prinsip ini misalnya kemudian, wah sudahlah kami keluarkan undang-undang yang ya intinya ini kan untuk rakyat kan gitu kan. Karena DPR itu kan mewakili rakyat. Nah tapi sebenarnya apa? Untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya ya dalam hal ini, misalnya, wah ini sudahlah ini karena faktor-faktor A, B, C, sampai kemudian terjadi peperangan Rusia, Ukraina, itu lalu kita bikin aja nih perpanjangan masa jabatan misalnya. Ini apakah benar untuk rakyat misalnya? Lalu kita melakukan pengubahan atau melakukan amandemen terhadap konstitusi. Ini juga berbahaya. Jadi menurut saya semua memang tergantung dari siapa yang memegang ya kekuasaan itu, apakah dia seorang politisi belaka atau seorang negarawan sejati. Nah, memang seorang pemimpin itu seharusnya kan memikirnya bukan pada hanya kepentingan untuk masa jabatannya saja. Pemimpin yang amanah adalah bagaimana kita memikirkan masa depan. Nah itulah sebenarnya yang dibutuhkan adanya roadmap itu, Pak. Butuhnya roadmap atau milestone lah. Sebenarnya bangsa ini sampai misalnya 100 atau mungkin 200 ke depan itu mau mengarah semacam apa. Nah kalau kita tidak punya roadmap, ya akhirnya itu pemimpin yang sedang berkuasa selalu berdalih, ini kan untuk rakyat. Ini untuk rakyat sehingga apa? Demi rakyat yang tanda kutip tadi, dia melakukan justru tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak pro pada rakyat. Misalnya lagi nih persoalan undang-undang Minerba atau mungkin yang undang-undang yang lebih besar lagi adalah undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Benarkah kedua undang-undang ini adalah untuk kepentingan rakyat? Misalnya bagaimana mungkin umpama nih ya dalam hal pengelolaan sumber daya alam berupa batu bara. Lah kok bisa negara itu hanya membebankan pada penguasa atau pengusaha tambang itu untuk royalti itu 0%. Coba bayangkan itu. Terus kita itu dapat apa gitu loh. Jadi kan masalah ini misalnya juga besar sekali termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Betulkah misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu diarahkan untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan buruh. Tapi kan alasannya, ini untuk membuka investasi, kemudian ini nanti bisa membuka peluang pekerjaan, kemudian inilah. Kenapa undang-undang misalnya yang tenaga kerja ya, undang-undang tenaga kerja itu kemudian hak-hak cuti, hak ini macam-macam diminimalkan. Ya, itu kan ada beberapa pasal yang dihapus. Loh kok bisa? Ini untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan pekerjaan atau sebaliknya ini adalah untuk kepentingan para pengusaha. Nah, jadi kalau kita lihat semacam itu, saya kira memang ya asas atau prinsip tadi tergantung ya siapa yang mau menjalankan itu. Nah kemudian terkait dengan sistem pemerintahan Islam itu banyak ya yang sekarang itu kan memberikan istilah-istilah bahwa wah ini pemerintahan Islam itu sekarang sudah tidak cocok lagi untuk sekarang. Iya betul kalau dipakai untuk demokrasi ya nggak cocok gitu loh. Tapi kita kan harus sadar betul bahwa sebenarnya kita umat Islam itu kan umat yang paling maju sebenarnya dari sisi apa? Dari sisi konstitusionalitas. Bahwa negara-negara lain mungkin baru tahun berapa ya, abad-abad 11, 12, 13, tapi kita di abad 6-7 ya, ketika Rasulullah itu menetapkan atau membuat bersama penduduk yang di Madinah itu namanya Sakhofah Madinah atau kita sebut namanya Piagam Madinah itu apa itu bukan sesuatu yang paling maju di tingkat peradaban dunia. Tahun 600 sekian itu ya, 672 atau berapa itu ya. Itu kan ada Sakhofah Madinah, Piagam Madinah itu yang isinya apa? Sudah sangat moderat.
bagaimana untuk saling menghormati, menghargai dan seterusnya. Tapi ternyata kan ada batasannya di akhir dari sakhawah ini. Ketika terjadi perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya, kan begitu ya. Pembatasannya di situ. Termasuk khalifah itu batasannya bukan hukum yang semaunya dibikin, tetapi batasannya adalah hukum Allah yang sebenarnya sudah ada dalam Quran, hadis, apa itu tentang pencurian, pembunuhan, ya, tentang perampokan, tentang apa saja itu sudah ada hukumnya. Ya, nah ini khalifah itu tinggal menetapkan saja. Atau kalau nanti ada kodi, ya berarti ada kodi itu tinggal mengambil. Taruh misalnya tentang hukum pembunuhan. Apa hukum pembunuhan? Ya jelas kan qisas. Tapi kan di sampingnya ada diat, kan begitu. Dan tidak usah perlu mencari-cari yang lain-lain. Kalau orang membunuh ya dibunuh kan gitu. Tetapi ada lembaga namanya permaafan. Jadi negara juga memberikan memberikan jalan tengah. Di situ ada lembaga permaafan dan itu harus difasilitasi negara, nggak bisa secara liar dilakukan oleh orang yang atau fasilitator lain. Negara memfasilitasi, dipertemukan orang yang keluarga yang terbunuh dengan pembunuh ini dipertemukan untuk apa? Membicarakan ini sebaiknya hukumnya bagaimana. Ini kan hukumnya jelas kan qisas, tapi ada diat. Ketika misalnya keluarga yang terbunuh itu memaafkan dan kemudian meminta ada uang denda atau namanya pengganti atau apalah namanya sekian juta sampai misalnya 1 miliar, 2 miliar sampai 5 miliar misalnya, dan pembunuh yang melakukan pembunuhan itu adalah mengiyakan, selesai masalah. Dan ini sudah namanya progresif banget. Artinya apa? Maka dikatakan di balik qisas itu ada kehidupan karena ada diat itu. Coba kita bayangkan kalau kita ini di Indonesia kan orang yang terbunuh kemudian dipenjarakan begitu. Apakah itu cukup? Apakah itu progresif? Tidak. Hakim yang misalnya, ini ada seorang pembunuh, apalagi berencana dihukum sampai 20 tahun misalnya, ya 20 tahun misalnya, 15 sampai 20 kan bisa karena berencana itu. Lalu dihukum taruhlah 15 tahun. Apa ini maksud saya ini restoratif atau restitutif? Enggak. Karena apa? Satu hal yang terbunuh tadi, keluarga yang terbunuh tidak mendapat apa-apa. Betul kan? Tidak mendapat apa-apa, hanya menyaksikan, ini yang membunuh sudah dipenjara, kami puas. Apa itu cukup puas? Lalu misalnya yang terbunuh tadi adalah seorang suami, bagaimana keluarga yang ditinggal itu? Dapat apa dari negara? Dapat apa dari keluarga atau dari yang pembunuh itu? Enggak ada. Ya kan tidak ada. Tapi kalau misalnya dengan qisas dan diat tadi, taruhlah misalnya sampai 5 miliar umpama. Ini sebagai upaya penjeraan juga kan. Jadi selain hukum Allah nanti meniadakan seorang yang membunuh itu sudah terhapus dosanya karena sudah dihukum itu misalnya. Nah itu kan ada pemulihan dalam artinya apa? Keluarga yang terbunuh itu mendapatkan jaminan untuk tetap survive dari apa? Uang diat itu. Dan yang membunuh tetap bisa bekerja, tidak perlu dipenjara. Negara juga tidak perlu ngopeni orang yang membunuh ini selama 15 tahun. Coba kita bayangkan yang terjadi di negara kita. Itu kan ada sekitar 404 penjara yang overload. Over capacity maksud saya. Hunian yang melebihi dari hunian yang sebenarnya. Sebenarnya dihuni 100, bisa 1.000, bisa 1.500, bisa 2.000. Itu kenapa? Karena semua perkara berakhir di pengadilan. Nah, maka ini kita, kenapa tadi kalau begitu sebenarnya sistem Islam itu yang terbaik. Mestinya begitu. Tapi kan kemarin ada seorang tokoh juga yang dari PAN ya, Pak Zulkifli Hasan itu ya, Yulhas itu, yang menyampaikan tentang Islam Tengah. Apakah Islam Tengah itu konsep yang terbaik? Kalau persoalan tengah-tengah semacam ini memang kita ini ahlinya ya, apa-apa serba jalan tengah, jalan Islam tengah, jalan apalagi lah yang dikatakan itu, kita kan bagaimana sebaik mungkin untuk menghindari mudarat yang banyak, kemudian mengambil manfaat yang menghindari mudarat dan mengambil manfaat, lalu kita ambil jalan tengah. Lalu kita berpikir kalau ke depan, kira-kira surga dan neraka itu ada jalan tengah enggak? Ada setengah surga, ada setengah neraka, ada enggak gitu? Maka saya kadang berpikir, ternyata betul ya, surga itu tidak bisa mudah untuk didapatkan karena memang tidak banyak orang yang konsisten.
Nah, memang cilakanya ketika kita konsisten ya terhadap ajaran Islam itu, ya resikonya itu Anda harus siap untuk distempeli distempeli radikal, ekstremis atau mungkin fundamentalis. Bahkan tadi ya termasuk saya yang nggak tahu apa-apa tentang Islam, ketika saya punya prinsip terhadap sistem ajaran Islam itu kemudian dikatakan tidak setia pada pemerintah, yang saya ngajar 24 tahun tentang Pancasila pun kemudian sekarang nggak bisa lagi, tidak boleh lagi mengajar tentang Pancasila. Risiko memang begitu besar ya di hadapan itu. Ya, kembali ke pertanyaan panjenengan tadi, memang Kodipun itu kan tidak bisa berbuat semaunya, karena apa? Kodipun dalam menjalankan putusan pengadilan itu, menjalankan atau memutus suatu perkara tetap terikat pada hukum Allah. Jadi tidak bisa membuat hukumnya sendiri. Ya, saya kira demikian, Mas. Terima kasih. Oke, Prof. Suteki. Ini ada pertanyaan di kolom chat, tapi waktu sudah lebih, tapi tidak biar tidak kecewa dan gelo, Prof. Kita perpanjangan 5 menit ke depan. Ya, apa. Sampai jam 9 boleh kok. Oke, terima kasih. Akan kami sharekan di sini pertanyaannya, Prof. Suteki. Ini yang pertama, ini terkait pernyataan dulu dari peserta, bahwa dari Pak Abdul Ghafir kita harus mencermati pandangan sejarawan Inggris, kekuasaan itu cenderung korupsi dan kekuasaan mutlak otoriter mesti akan korupsi. Kita juga perlu memahami bahwa pemimpin yang adil sebagai kelompok orang yang akan dilindungi Allah. Monggo hal ini menjadi pemahaman kita. Ya betul. Kalau ya Mas Abdul Ghafir itu kan benar itu ya. Jadi Lord Acton itu mengatakan power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely, kan begitu ya. Jadi memang ya tadi makanya perlu dibatasi itu karena di situ. Tetapi kan ketika kita membatasinya dengan hukum syariah, taruhlah dengan hukum-hukum Allah ya, dan juga Rasul, dan termasuk tadi ada ijma dan qiyas, itu saya kira tidak peduli ya sebenarnya persoalan jabatan itu ya tidak bisa dikatakan lama dan pendeknya, tergantung ini pemimpin amanah apa tidak, kan begitu. Tergantung hukum yang dipakai apa. Jadi meskipun pendek tapi pemimpin itu tidak amanah, pemimpin itu culas, suka berbohong, tidak menepati janji, pendek pun itu akan menyengsarakan rakyat gitu. Maka ketika sebaliknya, meskipun lama, selama apapun, ketika pemimpin itu amanah, ya tabligh, fatonah dan seterusnya itu, wah itu kan mau sampai mati pun saya kira rakyat tidak keberatan, kan itu. Jadi sebenarnya panjang pendek masa itu tidak terlalu berpengaruh, cuma pada kenyataannya di sistem pemerintahan demokrasi itu ketika semakin lama berkuasa itu gurita, apa itu akar-akar yang itu kan merambah kan, wah ini yang baru 5 tahun itu lalu menancapkan kekuasaan itu ke kanan ke kiri, bagaimana supaya kekuasaan itu tetap bisa 2 kali kalau bisa, 3 kali kalau bisa, nah, misalnya begitu. Itu fakta yang sudah terjadi. Nah, itu ketika misalnya suatu negara tidak menggunakan hukum yang baik, ya. Hukum yang baik itu apa? Mestinya kan bukan hukum jaliyah kan itu kan, hukum yang ditetapkan Allah. Loh, ini kita kalau umat Islam harus percaya itu. Kalau nggak percaya hukum Allah yang terbaik, berarti kita nggak mengimani apa yang diwahyukan oleh Allah, dan termasuk kita tidak punya iman pada Allah. Kan gitu kan, nalarnya kan begitu. Tapi kita ini seringkali kan tadi malah mengatakan, wah ini sistem Islam ini kan sudah out of date katanya, sudah tidak relevan katanya, sudah usang. Benar loh, silakan itu pernyataan Yulhas itu, bahwa kalau kita itu kembali kepada misal pemerintahan negara agama dikatakan sebagai sistem yang usang. Loh itu benar apa enggak? Itu loh. Kok bisa dikatakan usang? Kita lihat kejayaan masa lalu itu bagaimana? Bagaimana Islam jaya, ilmu pengetahuan. Eropa itu mengambil ini kan dari Islam. Siapa itu Ibnu Sina? Siapa itu Khaldun? Siapa itu Ibnu Rus? Siapa itu? Ya kan banyak orang-orang yang Islam yang top-top yang sebagai pionir bagaimana ilmu pengetahuan, ahli nujum, ini siapa? Islam gitu loh. Tapi kita ini selalu merasa inferior gitu ya. Terus ya akhirnya mereka orang-orang kapital, sosialis, komunis dan seterusnya itu semakin merangsek dan menganggap Islam itu ketinggalan zaman. Padahal tidak. Kita ini paling maju ketika ngomong soal konstitusi. Loh, lain-lain Inggris, Amerika itu tahun berapa Mas banyak konstitusi? Kita sudah punya. Islam sudah punya namanya Sakhofah Ahmadiyah.
Madinah itu kan ada berapa? Ada 42 pasal atau berapa? Itu ada, kita punya gitu loh. Yang lain belum ada. Nah, kalau misalnya kita lebih taruh lagi persoalan demokrasi tadi, umpama ya, demokrasi adalah sistem yang terbaik. Kita kan lihat ya, demokrasi itu kan justru sudah muncul sebelum berapa ratus tahun sebelum Masehi. Betul kan? Ada John Locke, ada Montesquieu, dan seterusnya itu. Coba kita bayangkan, kalau misalnya itu yang terbaik, apakah sistem atau informasi tentang demokrasi nggak nyampe pada Rasulullah? Nah, saya katakan kenapa kok Rasulullah tidak mencontoh sistem pemerintahan yang demokrasi? Kenapa para sahabat juga tidak menggunakan sistem pemerintahan demokrasi itu? Itu jadi pertanyaan saya sebenarnya. Mungkin juga panjenengan bertanya, kok iya ya? Kok Rasulullah menggunakan sistem pemerintahan yang model ini? Dan kadang-kadang kita pun juga pemahaman kita salah. Loh, Rasulullah itu kan hanya, mungkin kita nganggap kadang, oh itu hanya pemimpin agama, hanya ketua RT kalau perlu. Enggak, beliau adalah kepala negara yang berhubungan dengan negara-negara lain di luar. Oh, ini kita jangan sampai kemudian termakan isu tadi bahwa kalau kita kembali kepada agama itu adalah jalan yang sudah usang yang harus ditinggalkan. Salah. Ya, itu justru kita kembali ke agama itu jalan yang benar. Itu jalan yang lurus, bukan jalan tengah. Kan gitu Mas Janoko. Siap. Bergeser ke Pak Surya, ini bukan komentar terkait vested interest, opportunist interest circle dalam ketiak kekuasaan dengan karakter otoritarian atau tiranokrasi yang coba diinjeksi ke dalam sistem ketahanan negaraan kita dengan dalih amandemen. Jadi spekulasi liar dan bukan sekedar second opinion public discuss, namun toxic of common sense, kewarasan akal sehat kita sebagai anak bangsa yang ada di luar kekuasaan, nggak dianggap. Tugas pakar hukum tata negara kita di Republik ini semakin complicated dari conditioning geger genjik seperti tausiah narasumber tadi. Bismillah, berjuang terus, Prof. Lagi. Iya. Pernyataan Pak Surya Big Papa. Ya itu sebenarnya geger genjik itu mungkin kalau ya sekarang istilahnya kan sebagai istilahnya itu test the water gitulah ya. Jadi sebenarnya sedang ngetes kira-kira apa nih yang terjadi ketika isu dilemparkan penundaan pemilu dan sekaligus nanti perpanjangan masa jabatan ini bagaimana? Sejak kemarin 3 periode terus penundaan pemilu sampai kemudian perpanjangan jabatan sampai 2 tahun taruhlah sampai 2026 atau 2027. Ini kan test the water. Kira-kira gimana? Wah, ternyata rakyat masih pada melek juga ya, banyak yang melek juga. Ya tadi saya katakan, loh, ini kok jadi masalah begini. Sementara Anda tahu sendiri atau kita tahu sendiri bagaimana sebenarnya dalam politik itu rapok di dalamnya. Roadmap-nya nggak jelas. Nah, kan kemudian Bu Megawati sendiri ya itu kan menyatakan bahwa kami nggak setuju, PDB nggak setuju kalau ada penundaan pemilu dan perpanjangan. Terus kemudian rame-rame. Nah, cuma kemarin kan Golkar ya, PKB, kemudian PAN itu ya, maaf ya, PAN itu kan sebenarnya basicnya kalau nggak salah ini ya, konstituennya kan dari Muhammadiyah. Lah saya itu kadang mikir-mikir, jadi jalan tengah, kemudian setuju untuk penundaan pemilu macam ini, jadi piye gitu loh. Nah, tapi saya baca-baca sikap Muhammadiyah juga jelas, Muhammadiyah ya, PP Muhammadiyah jelas kalau memang tidak setuju dengan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden karena itu memang inkonstitusional dan tadi saya katakan itu adalah melanggar bahkan melakukan makar terhadap konstitusi. Nah sebenarnya yang dimaui atau yang mau perpanjangan itu siapa? Wah kemarin masih geger kan, wah apakah Surya Paloh sudah mengatakan ini sudah game over, jadi sudah nggak perlu dibicarakan lagi. Ya kemudian kemarin terakhir Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya sekedar pembicaraan atau wacana boleh-boleh saja kan ini akan negara demokrasi. Tapi tadi saya katakan tidak fair ketika rakyat juga bicara soal pemakzulan tetapi dipersekusi. Ini loh saya kadang-kadang mikir sebenarnya maunya Pak Presiden itu apa itu ya. Yang ngomong jelas wae. Ini adalah konstitusional Saudara, tidak boleh melakukan penundaan ini. Jadi kita tetap 2024 tanggal 14 Februari kita lakukan pemilihan umum. Jelas gitu loh. Presiden itu kan kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Tegas gitu loh. Jangan membuka wacana-wacana. Oh enggak penting, oh jelas konstitusi katanya kita ikuti. Ya, ikuti konstitusi. Tidak usah macam-macam gitu loh. Maksud saya itu begitu. Jangan membuka kemudian ambiguitas ya, ruang-ruang yang abu-abu. Jelas, koridornya jelas. Ini yang akan membuat negara kita itu maju.
Kalau kita serba abu-abu, apa-apa dibuka, ya bolehlah wacana itu boleh dibuka. Maksudnya kalau hanya itu sekedar wacana, tapi wacana ini kan jelas wacana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi saya kira memang geger genjik tadi nggak tahu apa itu memang sengaja dihembuskan supaya isu-isu yang lain itu tertutup, ya saya nggak tahu, kan banyak isu yang mestinya ditangani kan, soal Papua bagaimana ya, kemarin 8 orang meninggal. Ngono kok kita masih prinsipnya defensif lah, piye kalau ofensif gitu loh ya. Ya memang risiko. Lalu di Amerika sana orang yang memberontak negara ya sikat podo wae kan gitu kan. Memberontak apalagi dengan senjata. Masih aja kita ngomong ini KKB apa kelompok kriminal bersenjata, teroris gitu jelas. Coba ini kalau umat Islam yang melakukan di sini aja misalnya, apa itu? Mesti gebuk dengan terorisme, ekstremisme, fundamentalisme. Habis itu. Entek modar kabeh pasti. Tetapi begitu yang melakukan sana kok malah itu mereka itu saudara kita. Saudara mana? Orang separatisme, ekstremisme gitu saudara piye. Bang, ini sudah nggak bisa lagi kalau sudah korban semakin banyak, bahkan ini bukan hanya TNI Polri, penduduk sipil kita sudah kena. Masih defensif, ambiar itu lama-lama ya, nanti membesar, sulit untuk ditangani. Nah, kalau memang jago di kota ya jago di hutan gitu ya. Sorry ya, saya katakan begitu ya. Kalau jago di hutan, jago di kota ya jago di hutan. Jangan di kota jago tapi begitu gitu kok mau ngomong kalau kita mau perang-perang dengan negara lain, kita mengurusi peperangan dalam tanda kutip separatisme di negeri kita aja nggak ada. Yang bisa kan radikalisme lah, yang ekstremisme, yang itu menyasar sebenarnya pada kita umat Islam itu yang sebenarnya apa sih radikalnya saya, apa ekstrim saya ini apa? Ya kalau kita lihat dulu, ya ini saya masih pakai Indonesia masih ya bayar pajak ya masih semuanya masih taat pada aturan dan seterusnya. Radikal saya di mana gitu ya? Tapi katanya kemarin Prof siapa Irfan itu ya waktu saya ngomong di TV One itu kan ada OTG jadi saya mungkin dikatakan OTG jadi orang tidak bergejala padahal sudah radikal ya. Tapi radikal saya adalah ramah, terdidik dan berakal. Itu aja yang perlu saya sampaikan Ustadz Janoko. Terima kasih. Oke. Langsung ini 3 nanti sekalian aja jawaban, Bro. Ini ketika demokrasi Pancasila dikotori dengan kepentingan kelompok, dengan transaksional akibat adanya ragam persepsi produk undang-undang, bagaimana produk undang-undang tidak sampai multitafsir sehingga dilaksanakan dengan jelas dan konsekuen yang pertama. Nah, pertanyaan saya kan ini dulu. Pertanyaan saya, demokrasi Pancasila itu yang macam mana? Ayo saya tanya itu. Apakah betul ini terkait dengan yang keempat, yang kedua ini ya? Sila keempat kan jelas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan. Maka waktu kita membahas tentang dasar negara dan termasuk konstitusi kita, Pak Karno itu kan menentang demokrasi liberal. Demokrasi barat itu ditentang. Gitu loh. Kita makanya masuknya ke sini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana kita meriayah rakyat ini berbasis pada apa? Hikmah kebijaksanaan, bukan demokrasi. Kalau demokrasi kan numeric ya, number. Demokrasi angka-angka. Yang banyak ya yang menang, yang menentukan kebijakan itu kan karena apa? Prinsip pembuatan hukum dalam demokrasi juga konsensus. Kalau nggak tercapai konsensus, suara terbanyak. Kalau suara terbanyak itu kebetulan orang-orang yang jahat, Anda bisa bayangkan itu. Apa yang terpilih itu? Nah, beda dengan kalau model kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa? Kerakyatan kita itu dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah pengambilan segala keputusan yang dibimbing oleh wahyu ilahi. Oleh Allah itu hikmah. Nah, ternyata juga para pemimpin kita enggak bodoh juga. Ternyata apa? Aspek kemanusiaannya diikutkan apa? Kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu apa? Putusan itu diambil juga berdasarkan apa? Nalar yang sehat manusia, pertimbangan yang menyeluruh
yang dipakai oleh manusia atau oleh pelaku itu. Jadi dua hal ini, kerakyatan kita itu dibimbing oleh apa? Oleh hikmah berarti tuntunan wahyu, yang kedua oleh ro'yu. Jadi oleh wahyu dan ro'yu. Hebat betul ini kalau begini. Maka kita nggak bisa mungkin itu ya, misalnya membuat konstitusi, melepaskan wahyu. Nggak bisa. Karena di konstitusi pun kan jelas itu tertulis bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lah kurang apa? Maka kita disebut sebagai religious nation state. Berarti apa? Kalau religious nation state, kitab suci itu berada di atas konstitusi. Lu nalarnya kan begitu gitu loh. Lalu jangan diomongin, wah itu sudah ciri-ciri radikal. Lu enggak, kita pakai nalar. Kalau kita mau pakai teori, ada teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, bagaimana lapisan hukum itu ada 3. Pertama, lapisan hukum absolut Allah, Tuhan. Lalu yang kedua ada kitab suci dan hukum alam. Yang ketiga baru hukum manusia, contohnya konstitusi itu. Maka bisa kita simpulkan berdasarkan teori Thomas Aquinas ini, kitab suci itu sebagai sumber, antara lain sebagai sumber apa? Pembentukan hukum manusia. Maka tempat kitab suci berada di atas konstitusi. Ini kalau kita mau konsekuen dengan bahwa negara kita adalah religious nation state. Cuma itu saja gitu nggak bisa kita kok menetapkan itu. Awut-awutan, remuk-remukan orang yang ngomong soal agama. Nanti dalam perda dikatakan, itu perda syariah, ini. Loh, piye gitu loh. Itu namanya bukan negarawan yang ngerti bagaimana roadmap negara ini harus dijalankan. Isinya cuma pragmatisme. Piye caranya dalam 5 tahun saya bisa mendapatkan sesuatu, apakah itu harta, kekayaan, kekuasaan, atau bagaimana. Cuma itu. Tidak memikirkan roadmap ke depan negara ini harus dijalankan dengan cara apa. Ini kan bahaya gitu loh. Jadi kita kembali ke suaraan itu, demokrasi Pancasila kita itu belum jelas juga. Macam mana? Kita nggak bisa merumuskan dengan baik, karena yang ternyata yang kita jalankan kan demokrasi liberal kapitalis. Loh, pemilihan langsung. Itu kita bisa tanya kok sekarang, demokrasi kita yang sekarang kita jalankan itu benar enggak? Tidak beda dengan Amerika. Loh, sekarang silakan tanya, atau tanya pada diri sendiri, bedanya apa sistem demokrasi ekonomi kita dengan Amerika? Yang liberal kapitalistik itu. Enggak ada. Tapi kita selalu ngomong, ini negara religious nation state. Ini kan bisa dikatakan kan apa ya, penuh dengan kemunafikan gitu. Tapi ya itulah wajah kita masih semacam itu ya. Tapi ke depan kita ini sebagai pionir-pionir bagaimana kita pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan itu tetap harus kita suarakan ya, karena negara ini butuh solusi ya. Kita tidak ingin menambahkan permasalahan, tapi kita menawarkan sebuah solusi apa? Ya jalan Allah, jalan Islam itu sebenarnya yang terbaik. Nah, persoalan kemudian bagaimana kita mengadopsinya pada hukum-hukum kita ini yang kemudian jadi masalah besar, karena kalau kita amati kan agama-agama lain itu kan tidak menawarkan solusi untuk misalnya sistem pemerintahan, sistem ekonomi. Ayo silakan lihat apa yang ditawarkan agama-agama lain. Hanya Islam itu yang menawarkan sistem ekonomi, sistem politik, sistem apalagi sosial, budaya, bahkan sistem pergaulan, sistem orang berbusana, berpakaian saja diatur semua. Apa yang kurang gitu loh. Tapi selalu kembali pada kita. Kalau kita ini masih fobia, masih alergi dengan ajaran Islam kita sendiri, jangan berharap negeri yang dikatakan religious nation state itu akan menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warabun, wafur. Itu jauh dari karakter yang demikian kalau kita masih alergi dengan kebenaran dan keadilan itu. Ini 2 pertanyaan terakhir, monggo Prof. Suteki. Ini terkait sila keempat tadi, sudah nanti rakyat ya. Ini voting ini tidak bertentangan dengan sila keempat. Dan terakhir, ini memang oligarki politik sering mengendalikan jabatan hukum di daerah, pejabat yang tidak bisa kerjasama dipindah atau jadi staf biasa. Pertanyaan, peran hukum dan tokoh agama masyarakat untuk tantangan ke depan ini bagaimana? Nah, ini 2. Monggo. Ya, prinsip yang kita ajukan begini. Jadi saya mengutip pendapatnya Prof. Umar Seno Aji itu, no law without moral, no moral without religion. Jadi apa hubungannya antara hukum, moral, dan agama? Embedded. Taruhlah Anda nggak mungkin bisa takut pada hukum kalau misalnya aspek moralitas kita rusak. Apalagi kalau kita tidak punya agama yang baik, dalam arti kepatuhan pada kedudukan pada Allah atau pada Tuhan itu minim.
kan kita bisa juga yang dikatakan oleh Prof. Salim Said ya, karena pernah dengar ya itu di IELTS itu mengatakan, lawang orang Indonesia itu dengan Tuhannya saja tidak takut, bagaimana takut dengan hukum yang dibikin oleh manusia gitu loh. Loh itu fakta. Panjenengan saya nggak takut pada hukum Allah, ya nggak usah lah mikir hukum manusia itu kan, nek iso disimpangi, dicari celah dan seterusnya. Maka disinilah kita wajib percaya adanya hukum di akhirat ya, ada kehidupan akhirat itu karena memang di dunia itu tidak semuanya orang yang melakukan ketidakadilan itu dihukum. Nek lewat misalnya ya, lo kalau lo nek wong korupsi saiki kan nek konangan, itu kan yang ketahuan ya apes kan gitu aja. Kalau nggak ketahuan ya kita rame-rame ingin melakukan korupsi. Karena maka tadi power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Itu kan karakter, itu alaminya begitu. Nah, hanya orang-orang yang takut pada Allah lah, semoga kita lah ya termasuk kelompok orang yang takut pada Allah ya, sekaligus juga bagaimana kita menjalankan hukum-hukum yang ada di dunia itu sesuai dengan prinsipnya ya. Karena itu larangan ya, meskipun itu larangannya masuk namanya mala prohibita ya, ini karena itu ketentuan dari negara ya kita ikuti mala prohibita. Jadi mala prohibita itu kejahatan atau keburukan yang karena dilarang, tidak dibolehkan karena dilarang. Beda dengan mala inse. Mala inse itu keburukan atau kejahatan dari sononya. Jadi kayak mencuri misalnya, mencuri itu nggak usah diatur, itu sudah perbuatan tercela. Kalau misalnya 362 dibuang, apakah berarti kemudian mencuri diperbolehkan? Tidak. Membunuh itu malah inse. Karena apa? Jahat dari sananya. Meskipun tidak diatur dengan peraturan hukum negara, itu adalah perbuatan yang dicela dan tercela dan harus mendapatkan sanksi yang sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jadi demikian Mas Jandoko, prinsipnya no law without moral, no moral without religion. Terima kasih. Terakhir kata-kata closing statement, monggo, Prof. Suteki. Ya, sebagai penutup. Sesuai dengan kita ketaatan kita pada konstitusi, maksudnya dari sisi hukum itu dan juga dari sisi agama, sebenarnya persoalan masa jabatan ya pimpinan itu tidak atau presiden atau apa tidak terjadi masalah ketika misalnya dijalankan secara amanah. Tapi ketika misalnya ada indikasi ya, kita kan indikasinya tidak amanah, tidak menepati janji dan tidak menjalankan secara jujur dan seterusnya itu ya apa boleh buat, harus ada pembatasan ya dalam rangka untuk menjalankan atau membatasi orang berbuat yang tadi istilahnya absolut atau tiran atau otoritarian. Sehingga kesimpulan saya kalau kita selama masih menggunakan prinsip demokrasi ini ya perpanjangan kekuasaan atau jabatan atau kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi yang sudah ditetapkan adalah itu merupakan makar terhadap konstitusi dan harus kita tolak tanpa reserve. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Prof. Suteki untuk kajiannya. Simpulannya ada dalam diri Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita berharap satu doa kita, semoga negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun, mendapatkan pemimpin yang istiqomah dan pemimpin yang adil. Ini sekaligus sedikit saya mau menyampaikan, misalnya ada kekurangan dan juga kesalahan atau khilaf apa yang saya sampaikan ini, mohon untuk dimaafkan. Tidak ada maksud yang lain kecuali ya kita bareng-bareng untuk belajar bagaimana membenahi negeri ini sedikit demi sedikit, semoga ke depan menjadi yang lebih baik. Gitu. Betul sekali Prof. Suteki, bagaimana kita mengkaji keilmuan, bagaimana keilmuan hukum, kita kaji, kita kupas dalam kajian ilmiah ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk kebaikan kita semuanya. Itu satu kesimpulan yang bisa kita ambil. Sebagai penutup, berkenan Prof. Samsul untuk memimpin doa. Prof. Samsul Hadi, biar keberkahan selalu ada dalam diri kita semuanya, dan keluarga besar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Monggo, Prof. Samsul untuk berkenan memimpin doa. Marilah dengan khusyuk, tawadhu, dan ikhlas kita berdoa untuk menyempurnakan pengajian yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wa fil man qadalal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la yahna wa min du'ain la yusma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Terima kasih sekali Prof. Samsul Hadi yang telah berkenan untuk memimpin doa. Semoga keberkahan selalu hadir dalam diri kita semuanya. Sekali lagi juga terima kasih Prof. Suteki yang sudah berkenan untuk mendonasikan ilmu, waktu, dan tentunya semuanya untuk keluarga besar Al-Jihadi Embun Pagi di kesempatan kali ini. Jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang dengan topik-topik aktual berikutnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati yang tergabung dalam ruang Zoom ini maupun YouTube, terima kasih atas kebersamaannya. Marilah perjumpaan kita kali ini kita tutup dan kita akhiri bersama dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirobbilalamin. Pekan yang akan datang kita akan bersama dengan Bapak Dr. Tafsir Magister Agama, Ketua PWM Jawa Tengah dengan topik menghidupkan dakwah yang sejuk dan produktif. Tetap kita nantikan di kajian Ahad pagi via Zoom maupun kanal YouTube. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, sukses selalu menyertai kita semuanya. Nasrul minallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.